Kamu adalah seorang Pisces yang sudah punya pasangan saat ini guys. Entahlah itu pernikahan, berarti kamu sudah punya suami atau sudah punya istri. Atau ini pacaran guys, artinya kamu sudah punya partner sah ya. Lalu, di akhir Februari ini, soulmate-mu akan muncul guys, ujuk-ujuk. Tiba-tiba muncul di hadapanmu. Ciri-ciri soulmate adalah very very intense deep connection. Oke, seolah-olah kalian sudah pernah kenal di waktu yang lama walaupun baru 30 menit bertemu. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Pisces couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu terakhir Februari 2025 ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonnya dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan energi juga reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Pisces, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Orang yang sedang kamu fokuskan. Mungkin pacar atau tunangan atau suami atau istri atau selingkuhan atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu membawa kisah unfinished business ya. Aku akan bukakan 10 kartu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. Dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, resonate ceritanya, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai romance di akhir Februari ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, no clue, it's okay. Pisces tidak memberikan clue, nggak masalah. Aku bikin readingan ini untuk Pisces yang dealing dengan all zodiac sign guys. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, you are very welcome here. Dan ini adalah top 3 cross watcher Pisces, 3 zodiak yang paling sering kepikiran sama kamu. Bukan yang intip-intip energimu, yang penasaran dengan kamu. Pisces, malu-malu dia nih guys. Yang pertama Pisces dealing dengan Gemini, yang kedua Pisces dealing dengan Libra, dan yang ketiga Pisces dealing dengan Virgo ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus guys di video extended, silakan dicek keyboard untuk yang tertarik. Oke, mari kita segera mulai dari Oracle dulu. Ada 2 deck guys untuk readingan romance. Masing-masing deck akan aku ambil satu saja sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Pisces. Wih. Satu lagi. Enak banget deh nge-reading water sign guys. Kabar-kabar baik semua deh. Aku bikin tadi readingan Cancer, Cancernya nikah. Aku bikin readingan Scorpio, ada yang kembali untuk memperbaiki keadaan dan itu bagus gitu. Dan untuk Pisces bertemu dengan soulmate. Yes, this is your soulmate katanya. Soulmate belum jodoh ya guys, belum tentu jodoh. Karena kamu bisa saja bertemu dengan soulmate-mu tapi kamu nggak bisa nikahin dia. Oke. Attachment 5. Kalau ada attachment datang ini the
Eight of Sword ya. Dan ini nggak bagus guys. Lucu ya, ada soulmate dan ada attachment. Kita lihat dulu kartunya seperti apa. Attachment itu kemelekatan ya guys. Perasaan tidak mampu karena sesuatu. That's attachment. Kalau nggak ada pacar aku ini, aduh mati aja deh, aku lebih bagus. Nah itu attachment. Dan attachment ini bukan hanya sekedar di mulut guys, tapi memang beneran gitu. Kalau kalian pernah dengar kasus ada orang bunuh diri karena ditinggal pacarnya, nah itulah attachment sebenarnya. Kalau memang benar alasan dia karena putus dari pacarnya ya dia bunuh diri, itu attachment. Dan itu nggak sehat guys. Bukan hanya nggak sehat, bahaya juga. Ten of Cups. King of Sword. Cross by Ace of Pentacles. Wow. You rejecting somebody here, Pisces. Knight of Pentacles. Nine of Swords. Magician. Eight of Pentacles. Page of Swords. Nine of Cups. Temperance. Page of Pentacles. Three of Swords. Iya, ada 3 orang di sini ceritanya. Ingat gak guys yang aku bilang tadi guys, soulmate itu belum tentu jodohmu. Karena banyak orang Indonesia itu percaya kalau jodoh itu adalah yang dinikahin ya, ya nggak sih? Kalau belum menikah belum ending katanya, belum finish itu. Selama janur kuning belum berkembang, masih bisa ditikung kan kayak gitu. Siapa yang akhirnya akan duduk di pelaminan itulah yang berjodoh. Orang Indonesia kan banyak mikir kayak gitu guys. So you already with somebody right now, Pisces. Pisces itu tukang selingkuh guys, ya tukang selingkuh. Menurut siapa? Dari mana lu tahu Ray kalau begitu? Ya adalah yang pernah aku lihat kayak begitu. Jadi gampang ini, gampang tergoda. Eh, kamu sudah punya pasangan, lalu muncullah soulmate-mu. Dan itu sering sekali terjadi guys. Makanya banyaklah muncul lagu-lagu Indonesia yang hampir-hampir unfaedah mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk kita bisa bersama. Atau kayak kapan, kenapa lu lama banget datang, kayak begitu. Karena mereka nggak paham konsep tentang soulmate itu. Dia pikir soulmate itu datang untuk dinikahin gitu loh guys. Karena memang pola pikir itu old belief system istilahnya. Jodoh itu adalah pernikahan begitu. Uh, so it triggers betrayal. Maka ada Three of Swords datang. Kita akan bicara tentang pengkhianatan di sini guys. Oke. Okay? Let me do the Three of Swords. Thank you very much. You are attached to somebody that is not yours, Pisces. Meanwhile, you already have partner. Ini nggak harus pernikahan ya guys, nggak harus pernikahan. Jadi bisa jadi kamu pacaran gitu, kamu udah punya pacar tapi kamu suka sama orang lain. Queen of Cups, oke. Okay. Jadi kamu sulit untuk mendefinisikan what kind of feeling is this. Yes, this is your soulmate katanya. Dan itu pasti akan sangat intens sekali guys. Kamu akan ngerasa pacarmu yang sekarang gak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kalau kamu adalah Pisces laki-laki gitu saat ini, kamu udah punya cewek dan kemudian kamu lihat soulmate-mu ini, padahal soulmate-mu ini guys hidungnya 4 gitu, tapi menurut kamu dia jauh lebih cantik daripada cewek lu yang sekarang. Karena very deep intense connection, that's the soulmate things. Pertanyaannya, emang kamu mau pacaran sama yang hidungnya 4? Bercanda ya guys. So okay, it's okay. No, it's not okay. Okay, Pisces is in love. It's like you took my heart away. Okay, why? Because there's no hard feeling to your partner right now. Aduh, kacau banget deh. The Four of Cups datang bersama dengan The Knight of Wands. Kamu menyesali hubungan kamu yang sekarang. Kalau ini adalah pacaran gitu, kok pacaran sama si ini sih aku? Kan udah ketemu dengan soulmate-ku. Banyak loh guys yang personal reading sama aku gitu. Ya udah menikah, suami orang, istri orang gitu. Dan kita liatin dong Re, soulmate gua nggak ini? Gue udah punya istri, gue udah punya suami, begitu banyak. Jadi gue tuh jelaskan, lu ketemu soulmate lu itu bisa kapan saja, di mana saja. Tapi bukan berarti lu harus nikahin soulmate lu, ngerti nggak? Gitu loh guys. Mau menjelaskan itu sulit banget karena udah kadung dibucin gitu loh, kebucin-bucinan. Queen of Cups, Four of Cups ditambah The Knight of Wands. This person
is making you as a new person. Kayak ada jadi muda lagi nih kayak gitu. Pada umurnya udah bau tanah. Let me do the center of the reading. Thank you very much. So self-defensive is very important here, Pisces. Tak kasih tunjuk ya guys. Kenapa aku udah mulai terbata-bata gini? New moon ya, udah menjelang-jelang masuk ke new moon. Itu hal yang biasa. Untuk kalian sering main keri dengan aku, udah sering aku bilang itu. Ada kalau udah itu full moon udah selesai. Dan biasanya aku akan lebih sange dari biasanya. Apaan sih? Oke. Ini the King of Swords ini kan self defensive, protection to yourself. Ace of Pentacles kalau ditegakkan dapat hadiah. Begitu kamu bisa proteksi dirimu supaya tidak melakukan betrayal, pengkhianatan, maka ini adalah reward. Atau kamu kayak dianggap lulus guys dari pelajaran hidup. Dan rewardnya Ace of Pentacles itu besar. Disinilah orang naik gaji guys, naik pangkat, atau dapat status yang baik, dapat kehormatan, atau dapat whatever. Oke, you on the process, ongoing about pass the test. Tapi mengenai apakah kamu akan lulus atau tidak lulus dari tes ini, itu kembali sama kamu, Pisces. Oke, orang ini mungkin ada di lingkungan pekerjaanmu, Pisces. Kamu kayak bekerja bersama dengan dia, because this is the Knight of Pentacles. Ini biasanya kerja sama dalam pekerjaan, guys. Atau partner bisnis. Nine of Pentacles, the Chariot ditambah the Magician. Nine of Pentacles, the Chariot, the Magician, ya. You have to pass the test, Pisces. Apapun ini ceritanya, kamu harus lulus dari tes ini. Karena kalau enggak, malpek berarti guys, malapetaka yang akan terjadi. Apakah ini berat, Ray? Enggak. Enggak. Ini yang biasa-biasa aja. Enggak ada yang berat di dunia ini, semuanya biasa-biasa aja katanya, ya. Karena orang lain pun pernah mengalami kisah seperti ini dan mereka lulus, maka kamu pun bisa lulus. Karena The Three of Swords itu bukan kartu yang bagus, guys. Itu pengkhianatan ya, dan itu akan berkaitan dengan karma tentunya. Let me do the Knight of Pentacles. Jadi di akhir Februari ini kayak ada yang kalian rencanakan begitu guys, atau kamu mau merencanakan sesuatu, dan itu kayaknya akan membuat Three of Swords ini akan lebih mudah terjadi, atau kayak ada kesempatan untuk curang gitu deh ya. Jadi sedapat mungkin sampai dengan 28 Februari jangan merencanakan apapun, karena itu masa-masa paling intens antara kalian berdua. Jangan merencanakan apapun bersama-sama tentunya ya, apalagi berdua-duaan. Kayak kata nenek, jangan pacaran gelap-gelapan ya. Kalau mau ngopi, ngopilah beramai-ramai gitu, jangan berduaan saja. Walaupun dua-duanya pengen ngopi berduaan aja, kalau boleh nggak ada orang. Jangan sampai laki lu tahu, jangan sampai bini lu tahu, bisa jadi begitu nih kisahnya. No, sedapat mungkin kasih taulah laki lu atau bini lu kalau lu mau ngopi sama dia kayak gitu guys. Keterbukaan sangat penting sekali di sini, karena ini godaan guys ya. Jadi kalau kamu merasa kayak akan ada kesempatan untuk membuat kamu dan dia berduaan begitu, itu bukan cerita baik guys. Itu justru berbahaya. Okay. Let me do the Nine of Swords. Jadi ini orang menguras pikiranmu, bikin kamu gak enak bobo, bikin kamu gak enak mamam. Dan guys, itulah ciri-ciri energi yang tidak baik ya. Kalau ada sesuatu guys around you bikin kamu pusing, bikin kamu nggak enak, bikin kamu turbulence, roller coaster feeling katanya, atas bawah, atas bawah. Nah itu the two of you is not at the same frequency, and it's not healthy, it's not good for you ya. Jadi kayak tubrukan ini guys energinya, karena memang pernah ada urusan di masa lalu. Soulmate kan begitu ya, pas live connection. Kalian udah nonton readingan High Level Soulmate? Oke, kalau udah ya bagus lah. High Level Soulmate itu bertemu kembali di kehidupannya sekarang karena dulunya pernah ada urusan di kehidupan sebelumnya. Begitu menurut Tarot. Oke. Jadi ketika kalian bertemu kembali di kehidupan sekarang, itu kan kayak bentrok bass gitu, ngebumping istilahnya, dan kemudian semua terbongkar kembali. Kayak masa-masa lalu teringat kembali, tapi yang di kehidupan sebelumnya. Jadi nggak terjelaskan gitu guys, itu yang bikin The Nine of Swords. Kok kayaknya dia itu istimewa banget ya? Kok kayak pernah kenal dia di suatu tempat, tapi di mana ya? Ya mungkin di kehidupan sebelumnya pernah kenal.
kok kayaknya aku sayang banget sama dia padahal baru ketemu 1 hari, baru setengah jam doang, baru salaman aja. Kok aku nggak bisa lupakan dia? Kok aku kayaknya jatuh cinta sama dia, tergila-gila sama dia? Itu karena sesuatu diaktifkan guys yang berkaitan dengan kehidupan sebelumnya. Jadi cerita dilanjutkan. Itulah yang sering terjadi bagi para soulmate. Makanya banyak sekali yang beranggapan bahwa inilah jodohku. Enggak guys, nggak ada jaminan seperti itu ya. Dan biasanya ketika soulmate-mu ini muncul guys, kamu langsung ngerasa bahwa kamu sedang berada bersama orang yang salah saat ini. Kayak kamu salah pilih orang, ini pernikahan harusnya tidak terjadi, harusnya aku nggak pacaran sama dia, harusnya bukan dia suamiku, harusnya bukan dia istriku, begitu. Padahal secara logika di mana ceritanya? Kamu tahu dari mana? Kamu baru kenal dia. Dari mana lu tahu kalau saat ini pasangan lu yang sebenarnya adalah orang yang salah? Harusnya for apple to apple comparison, kamu udah nikah 12 tahun, kamu harusnya udah kenal soulmate-mu ini 12 tahun di kehidupan yang sekarang, baru kamu bisa bandingkan bahwa orang baru ini atau soulmate-mu ini lebih baik dari suami atau istrimu yang sudah menikah denganmu 12 tahun. Kan begitu ya guys logikanya. Tapi lu baru kenal dia seminggu, 3 hari. Hati-hati dengan pikiran-pikiranmu yang aneh-aneh ya guys. Itu hal yang biasa ketika bertemu dengan soulmate-mu. It's supposed to be good guys, harusnya sih bagus, tapi ya entahlah, kamu tuh kayak baru lepas kandang. Kemungkinan besar kamu adalah, kalau seorang perempuan, kamu tuh perempuan yang baik-baik, istri baik-baik begitu guys. Kalau ini laki-laki berarti ini suami yang baik-baik, yang tergoda saat ini. Jadi tugasku di sini adalah untuk mengingatkan sama kamu, no matter how intense the connection is with that person, itu bukan jodohmu. Kamu nggak perlu harus menjalin romantic relationship dengan dia. Apalagi kalau kamu sampai masuk ke perselingkuhan. Kenapa? Karena semua perselingkuhan guys related to bad karma. Karena kamu akan segera menyakiti pasangan sahmu. Dan itu karma jelek guys. Jaga dirimu baik-baik. Take care. Let me do the Eight of Pentacles. Two of Swords, kemudian ada kartu The Five of Cups. Ya, bahaya banget ini ya. Leading to disappointing, kekecewaan. Kecewa. Kamunya kecewa nanti, pasanganmu kecewa, dianya pun kecewa. Kalau kalian tidak bisa menghandle dengan baik. Hati-hati dengan attachment ini ya. Attachment ini hanya apa ya guys, kayak ilusi. Jadi kalau kayak gini nih ceritanya, kita sandingkanlah kartu ini. Attachment kan kemelekatan, Nine of Swords adalah overthinking. Kayak nggak bisa aku lupain dia, dari bisa kamu lupain dia. Kamu harus latih dirimu untuk melupakan dia. Setiap aku jalan di mana-mana ada wajahnya Ray. Kamu bisa latih dirimu untuk, kalau kamu jalan tidak perlu melihat wajahnya, because it's your mind, it's your brain, it's under your control. Control. Ya, jadi ini kan ilusi terpenjara. Ilusi seolah-olah kamu lemah sehingga tidak bisa mengabaikan dia, tidak bisa membuang dia dari pikiranmu. Dan di mana-mana guys, treatment untuk The Eight of Swords adalah train your mind. Pikiranmu itu dilatih gitu ya. Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan Pisces, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai keadaanmu saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Love reading untuk 2 minggu terakhir Februari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.